Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga pada kali ini kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini masih membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Namun pertemuan yang kedua kita beranjak mengenai pada bagian alat-alat reproduksi pada manusia. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, baiklah anak-anak, kalian siapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya, ya, dilengkapin dulu. Baru setelah itu silahkan kalian lihat di gawai kalian, di situ sudah ada ya materi yang akan kita bahas pada kali ini. Ya, pada saat ini kita akan membahas mengenai bagian alat-alat reproduksi pada manusia. Namun terlebih dahulu ya, kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini mengenai, yaitu yang pertama mengenai menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dengan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi dari sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Baiklah. Marilah kita akan bahas materinya, yaitu yang pertama kita bahas dulu mengenai organ reproduksi pada laki-laki, ya. Coba kalian perhatikan di layar, ya. Di situ ada gambar organ alat reproduksi pada pria, ya. Jadi organ reproduksi pada pria ya dibagi menjadi dua, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Ya, lihat coba digambar di situ ya, ada bagian luar, ada bagian dalam. Yang dikatakan penis ini fungsinya adalah ini merupakan saluran yang terdiri dari saluran uretra atau saluran tempat mengeluarkan air urin dan saluran yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran sperma, ya. Kemudian skrotum, ya. Skrotum ini merupakan bagian ya pembungkus atau pelindung testis yang ada di dalamnya, yaitu. Kemudian bagian dalam pada organ pria terdiri dari testis, ya. Jadi testis ini merupakan bagian dalam. Kemudian ada saluran, kemudian yang ketiga adalah kelenjar. Nah, untuk testis itu sendiri dia berfungsi untuk atau tempat mematangkannya sperma, ya. Kemudian saluran, di sini ada saluran prostat, ya. Saluran prostat ini letaknya di bawah saluran kandung kemih, ya. Kemudian ada kelenjar Koper, ya. Kelenjar Koper ini merupakan kelenjar yang dapat menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, cairan yang bersifat basah ini fungsinya adalah melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa di dalam uretra. Nah, itu adalah bagian-bagian alat reproduksi pria beserta fungsinya. Oke. Selanjutnya pada bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih sperma itu terbentuk dan bagaimana ovum itu terbentuk, ya. Jadi tahap pertama kita akan membahas mengenai pembentukan sperma atau yang dikatakan dengan spermatogenesis. Kemudian tahap yang kedua kita nanti akan membahas mengenai
proses pembentukan ovum atau sel telur atau yang dikatakan juga oogenesis. Nah, di gambar coba kalian perhatikan di situ ada bagan terbentuknya sperma ya. Sperma terbentuk pertama dimulai dari spermatogonia ya. Kemudian spermatogonia ini membelah dengan tahap meiosis 1 dan tahapan meiosis 2. Nah, setelah dia membelah spermatogonia ini dengan tahapan meiosis 1 dan meiosis 2, nanti dia akan terbentuk spermatid dan akhirnya menjadi sel sperma. Nah, sel sperma ini kalian coba lihat di situ juga ya bentuknya ada kepalanya bagiannya, ada badannya, kemudian ada ekornya. Nah, di situ ya bagian ekor pada sperma ini berfungsi untuk menggerakkan si sperma itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian lihat di situ bagaimana proses terbentuknya ovum atau oogenesis. Sama seperti spermatogenesis, oogenesis juga membelah melalui tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, dimulai dari oogenia ya, oogenia ini nanti akan terbelah melalui tahap meiosis 1 dan meiosis 2, akan terbentuklah ovum selanjutnya ya. Oke. Baiklah ya. Itulah bagaimana cara terbentuknya sperma, kemudian bagaimana cara terbentuknya ovum. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagian alat reproduksi pada perempuan. Nah, silahkan kalian lihat lagi di layar HP kalian. Di situ ada gambar mengenai bagian alat reproduksi pada perempuan. Ya, yang pertama di sini ada vagina. Nah, vagina ini merupakan area yang bentuknya seperti saluran yang lentur dan berotot. Ya, vagina ini letaknya berada di antara uretra dan antara rektum. Ya, itu. Kemudian ada serviks. Ya, serviks ini yang menghubungkan antara vagina dengan uterus atau rahim. Ya, nah disinilah biasanya yang terjadi biasanya kanker serviks, yaitu di sini ya, kanker serviks itu terjadi di saluran serviks itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga ovarium. Nah, ovarium ini ya merupakan tempat pembentukannya atau terbentuknya ovum atau sel telur ya. Jadi ovarium ini ada dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi nanti setiap bulan ini ovum ini dihasilkan oleh ovarium bergantian ya, sebulan oleh ovarium kiri, nanti bulan berikutnya oleh ovarium kanan ya, seperti itu. Nah, sel telur itu sendiri ya pada perempuan sudah terbentuk sejak lahir. Kalau pada laki-laki ya sperma terbentuknya apabila laki-laki tersebut sudah mengalami pubertas. Itu bedanya. Kemudian selanjutnya badan uterus atau rahim ya. Itu badan uterus tersebut atau rahim merupakan tempat menempelnya embrio ya. Nanti embrio tertanam selama 9 bulan pada rahim atau uterus. Kemudian endometrium. Nah, endometrium ini merupakan dinding rahim yang nantinya yang pada saat menstruasi dinding rahim ini akan meluruh ya, karena terdiri dari beberapa pembuluh darah ya, sehingga dapat meluruh pada saat menstruasi. Kemudian opidak. Nah, opidak
Oviduct ini biasanya juga dikatakan juga tuba Fallopi ya. Tuba Fallopi fungsinya ya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Ya, kemudian ada otot dinding uterus. Ya, di sini ada otot dinding uterus. Otot inilah yang pada saat menjelang menstruasi ini dia berkontraksi, atau pada saat mau menjelang kehamilan, otot inilah yang menebal, yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Itulah ya. Baiklah anak-anakku ya, setelah kalian mempelajari bagian-bagian alat reproduksi pada perempuan, nah selanjutnya kita akan membahas proses yang terjadi yang berlangsung pada organ reproduksi perempuan. Nah, yang pertama adalah menstruasi ya. Menstruasi ini terjadi pada wanita yang sudah dewasa atau mengalami pubertas. Pada wanita ya, setiap bulan wanita akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Nah, jadi prosesnya gambarannya seperti ini ya. Jadi ovarium akan melepaskan ovum, kemudian ditangkap oleh fibria dan akan masuk ke tuba Fallopi di sini ya, ovum tersebut. Apabila tidak ada sperma yang masuk dan tidak dibuahi di tuba Fallopi, maka ovum akan bergerak dan akan meluruh bersama pecahnya pembuluh darah atau akan luruh bersama darah menstruasi itu ya. Nah, menstruasi ini terjadi secara periodik ya, sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari ya. Oke, itulah apa yang dikatakan menstruasi pada perempuan. Oke, selanjutnya ya, selama proses menstruasi tersebut kita mengetahui juga ya mengenai fase-fase menstruasi ya. Fase menstruasi dibagi 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi itu sendiri ya. Coba kalian perhatikan, di situ ada gambarnya ya. Misalnya diibaratkan misalnya ya, kalian menstruasinya di tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Itulah yang dikatakan tahap fase menstruasi. Pada tahap ini lapisan dalam dinding rahim mengandung darah, sel-sel dinding rahim dan lendir atau dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar melalui vagina. Ya, jadi ini di sini ini merupakan gambar dinding rahim. Ya, dinding rahim ini pada masa fase menstruasi akan meluruh. Ya. Nah, setelah itu setelah terjadinya menstruasi, kemudian di hari ke-6 dikatakan fase folikular. Nah, fase folikular ini ya, ovum mulai mematang ya, atau mulai mematang ovumnya, dipengaruhi juga oleh hormon estrogen dan progesteron, serta pada saat inilah dinding rahim akan mulai menebal juga ya. Selanjutnya pada fase ketiga, pada fase ovulasi ya, sel telur mulai dilepaskan ya untuk siap dibuahi oleh sperma, yaitu sekitar
hari ke-14, 15 setelah kalian mengalami menstruasi. Oke. Nah, pada saat setelah fase ovulasi, kemudian akan beralih ke fase luteal. Ya, fase luteal ini ya, pada fase ini folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Nah, ini korpus luteum dan akan memicu peningkatan hormon estrogen dan progesteron sehingga dinding rahim akan semakin menebal ya. Jadi ini dinding rahimnya semakin menebal karena dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron. Kenapa dinding rahim ini menebal ya? Karena rahim di sini menebal tujuannya untuk mempersiapkan si embrio nanti akan menempel pada dinding rahim apabila terjadi pembuahan. Nah, itulah fase-fase menstruasi tersebut. Ya, oke. Selanjutnya hormon pada reproduksi pria. Ya, di sini ada hormon testosteron, kemudian ada hormon LH, ada FSH dan estrogen. Ya. Nah, fase selanjutnya yaitu proses yang terjadi pada perempuan. Yang kedua adalah fertilisasi atau pembuahan. Oke, baiklah. Coba kalian perhatikan kembali gambar yang ada di layar HP kalian. Di situ ada gambar bagaimana fertilisasi terjadi atau pembuahan terjadi. Oke. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi ini terjadi pada tuba Fallopi dan menghasilkan zigot. Ya, itu. Jadi gambarannya begini, ya di sini ada gambar ovarium. Nah, ovarium ini sebulan sekali akan menghasilkan ovum. Ovum ini dilepas, ya, hanya satu ya. Ovum ini dilepas, ya, kemudian setelah dilepas dia akan menuju tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi akan terjadi fertilisasi atau akan terjadi pembuahan yang dibuahi oleh sperma, ya. Hanya satu sperma yang dapat membuahi satu ovum, ya, atau sel telur. Nah, setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan di tuba Fallopi, maka selanjutnya akan membentuk zigot. Nah, dari zigot nanti akan terbentuk embrio. Nah, embrio inilah nanti selanjutnya akan menempel pada dinding rahim, ya, sehingga selanjutnya dia akan berkembang di rahim selama 9 bulan. Yang sering kita katakan juga di situ adalah masa kehamilan. Nah, itulah yang dikatakan fertilisasi, ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada pembuahan di tuba Fallopi tadi? Nah, kalau tidak ada pembuahan di tuba Fallopi, sel telur akan meluruh bersama darah menstruasi. Nah, itulah proses yang terjadi pada perempuan. Yang pertama tadi proses menstruasi, kemudian yang kedua adalah proses fertilisasi atau pembuahan, ya. Oke. Selanjutnya pada pembahasan kali ini kita sudah membahas mengenai bagian reproduksi pada pria dan perempuan. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan di layar
silahkan kalian kerjakan untuk tugasnya ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan tugas ini ya. Setelah kalian mengerjakan, silahkan kalian tugasnya kalian upload di GC kalian masing-masing. Oke, kalau misalnya ada yang kalian tanyakan, silahkan kalian chat juga di GC kalian masing-masing ya. Apabila tidak ada, silahkan kalian mulai kerjakan untuk tugasnya ya. Oke, ya untuk pertemuan kali ini ya kita cukupkan sampai di sini. Baik, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa.